Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Timur Senin 16 Juni kemarin laksanakan rapat koordinasi persiapan dalam rangka kegiatan KKN Internasional 2 PTN Wilayah Barat tahun 2025. Acara ini diikuti 28 perguruan tinggi dari Indonesia dan luar negeri sebagai edukasi global terutama terkait isu krisis iklim. Kabupaten Lampung Timur saat ini terpilih menjadi tuan rumah program kuliah kerja nyata atau KKN bagi mahasiswa internasional tahun 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari agenda rapat koordinasi pimpinan BKSPTN Wilayah Barat KKN Internasional 2 yang diikuti oleh sejumlah sedikitnya 28 universitas ternama di Indonesia. Tak hanya itu, pada KKN ini juga akan diikuti beberapa perguruan tinggi dari luar negeri. Selamat pagi pemirsa TV Lampung dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Nevi Arzan dapat kembali menjumpai Anda. Pemirsa, pada pagi hari ini di tanggal 16 Juni 2025, saat ini saya berada di Aula Rumah Dinas Bupati Kabupaten Lampung Timur, di mana pada pagi hari ini pemirsa diadakan acara pembukaan kegiatan rapat koordinasi untuk acara KKN Internasional kedua untuk BKSPTN Wilayah Barat yang di tahun 2025, di mana agenda acara pada pagi hari ini pemirsa adalah pembukaan yang nanti diagendakan akan dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Lampung Ibu Dr. Jihan Nurlela MM, dan juga tadi telah kita dengarkan bersama sambutan dari Rektor Institut Teknologi Sumatera Bapak Profesor Dr. Inyoman Puge Artana, dan juga tengah berlangsung sambutan yang disampaikan oleh Rektor Universitas Lampung yaitu Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani, dan juga hadir pada kegiatan hari ini pemirsa Ketua dari Balai Besar TNWK, juga Kodim, dan juga jajaran dari Polres, dan juga beberapa Forkopimda Lampung Timur yang juga menyertai kegiatan hari ini. Setelah acara pembukaan pada pagi hari ini pemirsa, tentunya acara ini diagendakan akan dilanjutkan dengan kunjungan kepada beberapa stan UKM yang menunjukkan potensi dari Lampung Timur, dan nanti di siang hari acara ini akan dilanjutkan dengan melakukan kegiatan kunjungan atau observasi lapangan ke Taman Nasional Waikambas, di mana Waikambas di Lampung Timur merupakan salah satu dari site yang akan dijadikan sebagai lokasi KKN Internasional di tahun 2025 ini. Dipilihnya Kabupaten Lampung Timur pemirsa sebagai salah satu site course yang menjadi tempat dilaksanakannya KKN ini adalah karena potensi Lampung Timur yang sejalan dengan adanya tujuan dari KKN ini, diantaranya sebagaimana yang sudah disebutkan oleh Profesor Inyoman Puge Artana selaku Rektor ITERA sekaligus tuan rumah dari gelaran acara ini adalah karena Taman Nasional Waikambas khususnya di Lampung Timur ini merupakan media konservasi. Selain media edukasi, dia juga memiliki potensi dan juga keunikan di bidang pariwisata. Selain Lampung Timur, yang mana Taman Nasional Waikambas pemirsa, ada juga kabupaten lain yang akan dijadikan sebagai tempat tujuannya, yaitu Pesawaran, dengan total ada sekitar 21 desa di Kabupaten Pesawaran dan juga Kabupaten Lampung Timur yang nanti akan dijadikan sebagai lokasi tempat pengabdiannya. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dalam sambutannya sangat mengapresiasi atas terpilihnya Lampung Timur sebagai tuan rumah kegiatan internasional KKN Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat Internasional 2 di tahun 2025. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur menyampaikan, KKN Internasional ini penting dalam konteks edukasi global, terutama terkait isu krisis iklim yang tengah mendominasi belahan dunia saat ini.
Karena krisis iklim bukan hanya berdampak di kota besar saja, seperti banjir dan kerusakan lingkungan, tapi juga terjadi di daerah pedesaan. Dikatakan Jihan, KKN ini harus bisa membawa edukasi kepada masyarakat secara luas terkait mitigasi tentang perubahan iklim yang mengacu pada nilai lokal dan bisa menjadi solusi dalam menghadapi tantangan global ke depan. Ke Waikambas lihat gajah main dengan capung. Langkahnya gagah, malah injak paku. Selamat datang di Provinsi Lampung. Masyarakatnya ramah dan hangat selalu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kita semua nikmat sehat, sehingga pada kesempatan ini dalam rangka acara rapat koordinasi pembukaan KKN Internasional 2025 kita dapat bertemu dan bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat dan rasa bangga karena hari yang ditunggu-tunggu kita semua telah insya Allah akan terlaksana dengan baik. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan dan saya hormati, kita tahu bahwa hari ini isu krisis global sedang melanda dunia, khususnya kalau kita zoom in di Lampung. Beberapa bulan yang lalu pada saat pertama kali menjabat Bupati, saya sebagai wakil gubernur dihadapkan oleh tantangan krisis alam yang luar biasa. Hari ini Provinsi Lampung tidak hanya di perkotaan yang mengalami banjir, tapi sudah di kabupaten-kabupaten, di desa-desa, di wilayah-wilayah pertanian itu ada banjir sekarang. Nah, ini isu atau tema yang hari ini diangkat oleh perguruan tinggi negeri yang mengadakan KKN Internasional. Semoga ke depan bisa menjawab atas permasalahan masyarakat berkenaan dengan climate change. Apalagi sebentar lagi kita menghadapi musim panas kemarau yang juga akan mungkin mengancam persoalan krisis air, persoalan kebakaran lahan dan lain sebagainya yang diakibatkan pemanasan global yang juga menjadi isu global. Semoga hadirnya para pimpinan tinggi KKN, para pimpinan tinggi perguruan tinggi negeri yang mengadakan KKN Internasional dengan tema ini dapat menjawab keresahan masyarakat mengenai climate change, terutama di desa-desa. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, desa-desa kita adalah laboratorium kehidupan, tempat di mana kita mengenal kearifan lokal yang juga dengan inovasi global dan dengan mengembangkan desa, ekowisata. Kemudian kita tidak hanya membangun ekonomi lokal yang tangguh, tetapi juga membentuk generasi yang sadar iklim dan cinta lingkungan. Inovasi perguruan tinggi dan khususnya siap menjembatani hilirisasi dari ilmu-ilmu riset-riset yang perguruan-perguruan tinggi adakan atau jalankan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, tentu saya juga mengapresiasi yang setinggi-tingginya bagi pengurus BKS, khususnya Prof. Yoman dan juga Prof. Lucy. Terima kasih banyak sudah mengusulkan Provinsi Lampung sebagai tuan rumah, karena kalau tidak dari inisiatif beliau-beliau mungkin bisa diambil yang lain, karena sedangkan kita sangat membutuhkan keilmuan mengenai climate change di isu global ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat datang di Provinsi Lampung. Lampung adalah daerah yang kaya atas alamnya, dan saya berpesan setelah dari sini, setelah rapat koordinasi, jangan lewatkan untuk pergi ke Waikambas, karena lagi hype di sana ada gajah yang lucu, gajah kecil yang lucu, nanti bisa jadi hiburan Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu. Pada rapat koordinasi ini, Rektor Institut Teknologi Sumatera, Profesor Dr. I. Nyoman Pulgek Arianta menjelaskan bahwa Lampung Timur dipilih sebagai lokasi KKN internasional karena dinilai memiliki potensi akademik dan wisata yang sangat kuat. Dikatakan I. Nyoman ada 3 kawasan unggulan, yakni Taman Nasional Waikambas, Perkebunan Alpukat Siger di Kecamatan Margas Kampung, dan Situs Purbakala Pugung Raharjo. Dalam sambutannya, I. Nyoman memaparkan bahwa kegiatan KKN internasional ini diikuti oleh lebih dari 28 perguruan tinggi negeri se-wilayah barat.
Di 3 lokasi tersebut nantinya akan diteliti karena memiliki nilai akademik yang bisa dipelajari para mahasiswa saat KKN. Hal itu baik dari sisi konservasi, agrikultur maupun sejarah dan budayanya. Selanjutnya, Profesor Dr. Insinyur Lusmeilia Afriani, DEA/IPM ASEAN ENG, selaku Rektor Universitas Lampung juga menyampaikan dalam memaparkan terkait persiapan yang dilakukan oleh ITERA dan UNILA selaku co-host pada kegiatan ini. Lusmeilia juga mengharapkan dukungan dari Pemkab Lampung Timur secara penuh guna mendampingi rangkaian kegiatan KKN di Lampung Timur yang diperkirakan rombongan kunjungan mahasiswa tersebut akan datang di pertengahan bulan Juli 2025 mendatang. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah pada rapat koordinasi ini menyatakan bahwa pemerintah daerah kabupaten dengan tangan terbuka menyambut baik dan siap memberikan dukungannya terhadap kegiatan KKN internasional ini. Baik pemirsa, saat ini tengah berlangsung acara pembukaan rapat koordinasi untuk kegiatan KKN Internasional 2 BKS PTN Wilayah Barat di tahun 2025. Di mana tadi pemirsa telah sama-sama kita saksikan bersama acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Lampung Dr. Jihan Nurlela MM, dan juga tentunya acara ini dihadiri oleh Bupati dari Kabupaten Lampung Timur Ibu Hajah Ella Siti Nuryamah ME/MAP yang juga menyambut kedatangan dari para delegasi atau perwakilan perguruan tinggi yang tergabung di dalam BKS PTN Wilayah Barat dan juga beberapa perwakilan dari perguruan tinggi luar negeri. Sebagaimana informasi yang telah kita dapatkan tadi pemirsa, bahwa kegiatan ini akan diikuti oleh sekitar lebih dari 27 perguruan tinggi, yaitu perguruan tinggi di dalam negeri dan juga beberapa perguruan tinggi lain dari luar negeri. Dan untuk jadwal kedatangan dari mahasiswa KKN tersebut di Taman Nasional Waikambas khususnya sebagai site atau lokasi diadakannya KKN ini diagendakan akan tiba pada sekitar pertengahan Juli atau di sekitar tanggal 21 Juli dan akan berlangsung hingga tanggal 23 Agustus 2025. Dan sejalan juga dengan apa yang sudah dikatakan tadi oleh Rektor Universitas Lampung Profesor Dr. Insinyur Lusmeilia dan juga Rektor dari ITERA tadi menyampaikan bahwa kegiatan ini dipilihnya Lampung Timur atau Taman Nasional Waikambas sebagai lokasi diadakannya KKN karena sejalan dengan tema dari kegiatan KKN Internasional 2 BKS PTN Wilayah Barat 2025 ini, yaitu Development Eco-Tourism Village for Climate Change Mitigation, di mana sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Bupati bahwa Kabupaten Lampung Timur dengan Taman Nasional Waikambasnya merupakan area konservasi yang juga sangat memiliki relevansi yang kuat terhadap tema dari kegiatan ini. Dikarenakan sebagaimana yang kita tahu, Taman Nasional Waikambas yang dimiliki Kabupaten Lampung Timur merupakan area konservasi, khususnya konservasi gajah Sumatera, dan ini diharapkan sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Gubernur tadi, kegiatan ini diharapkan akan menjadi pembelajaran, tidak hanya pembelajaran secara akademik, namun juga pembelajaran untuk generasi muda, terutama bagi mahasiswa dan juga mahasiswi, untuk menjadi generasi yang sadar akan budaya, keberagaman budaya seperti itu, dan juga generasi yang sadar akan adanya perkembangan iklim dan juga lingkungan. Bupati juga memaparkan bahwa di Kabupaten Lampung Timur memiliki beberapa potensi, diantaranya cagar budaya situs Pugung Raharjo dan ikon konservasi unggulan, yaitu Taman Nasional Waikambas. Dan memang sejalan dengan tema yang diusung oleh KKN Internasional 2 tahun ini, yaitu Developing Eco-Tourism Village for Climate Change Mitigation. Dan inilah kami Lampung Timur yang sedang berupaya berlari mengejar seluruh ketertinggalan yang menginginkan daerahnya maju, warganya sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam pemaparan kali ini saya sampaikan, pertama, Lampung Timur ini adalah memiliki luasan yang cukup dengan jumlah 1,150 juta jiwa dengan potensi hasil dari PDRB Lampung Timur. Yang pertama adalah pertanian, perkebunan, pertambangan, dan juga PDRB
PRB mencapai 50,65 juta per kapita per tahun. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi, kalau sebelum COVID, kalau sebelum COVID kami minus pertumbuhan ekonominya, tetapi setelah COVID beranjak dengan migas kami 4,62%, apalagi dengan tanpa migas 4,96%. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kami hampir setara dengan Provinsi Lampung. Yang kedua terkait dengan pembangunan ekonomi makro atau pembangunan makro sosial. Next selanjutnya. Pertama, tantangan kami adalah penduduk miskin kami masih tinggi, 13,19%. Kedua dari bawah se-Provinsi Lampung. Itu tantangan kami untuk bisa menurunkan 1 atau 2 digit tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Mohon maaf, mungkin ini adalah paparan potensi dan fakta existing yang harus kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti hasil dari KKN bahkan ramuan yang terjun ke lapangan desa, kecamatan, mahasiswa bisa membantu kami dalam proses penjabaran ke depan bagaimana bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang menyambut baik kolaborasi Pemda dengan perguruan tinggi. Mudah-mudahan pilot project yang akan kami gelar sebagai upaya perbaikan dan 100 hari pertama WIKIT meskipun bukan awal atau bukan akhir dari perjuangan, itu adalah pintu gerbang untuk terus berikhtiar, pintu gerbang untuk terus bekerja keras, berlari. Ini bukan lagi jalannya, bukan lagi jalan pelari, kayaknya harus maraton, sprint, tapi juga atas bimbingan para profesor, ibu rektor, bapak rektor, dan seluruh sivitas akademika yang nanti akan melakukan KKN di Kabupaten Lampung Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dilihat mungkin nanti itu bonus slide 100 hari kerja kami beserta Pak Wakil. Tentunya Forkopimda, terima kasih yang selalu menyertai 100 hari kami di awal kepemimpinan Kabupaten Lampung Timur. Dan sekali lagi saya ucapkan kepada perguruan tinggi yang melakukan KKN Internasional 2 suatu kehormatan. Insya Allah kami akan siap mengawal. Alhamdulillah, apalagi nanti sampai tingkat rekomendasi yang diberikan. Terima kasih Bu Wagub atas kehadirannya dan langsung membuka acara kami, dan juga panitia yang luar biasa telah menyiapkan seluruh persiapan sampai nanti mengawal pelaksanaannya bulan Juni sampai Agustus KKN Internasional.
Betul sekali, tentu isu global menjadi salah satu alasan kita memilih Lampung Timur ini. Tentu kedua, secara kita membangun perekonomian bangsa kita, pariwisata itu merupakan sektor yang sangat strategis, akan memberikan trickle down effect pertumbuhan ekonomi di segala sektor. Sehingga kita perlu mempromosikan potensi wisata Lampung Timur ini, salah satunya Waikambas dan Giri Mulyo, dua ikon destinasi wisata ini kita ingin promosikan secara global. Semoga ini akan menjadi sarana kita memajukan Lampung, khususnya Lampung Timur ke depan. Kami berdua bersama Unila dan ITERA, insya Allah mendapatkan amanah dari Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Wilayah Barat sebagai tuan rumah. Sehingga ini kita ingin berkolaborasi dengan seluruh perguruan tinggi negeri di Wilayah Barat bersama-sama. Khususnya ini di Lampung Timur, nanti ke depannya tentu di wilayah-wilayah lain di Indonesia akan menjadi garapan kita. Kalau di BKS Barat itu sebenarnya ada 39 perguruan tinggi, tetapi yang ikut serta tahun ini 28. Iya, dari luar negeri totalnya 30 itu yang terdaftar langsung, plus yang ikut secara summer course dari dalam ITERA itu ada 50-an. Ada bagian lain seperti di Eropa, dari Timur Tengah. Iya, betul. Ya, di samping Lampung Timur, Pesawaran juga banyak. Iya, kita tahu sekarang mangrove itu menjadi kegiatan sebagai konsep carbon capture. Mangrove sekarang menjadi garapan yang sangat ideal untuk penyerapan karbon. Sehingga promosi kegiatan budidaya mangrove ataupun penghijauan mangrove ini kita ingin promosikan. Ya, jadi kita bersama ITERA Unila membantu ITERA dalam kegiatan KKN internasional di 2 kabupaten yang dipilih di Provinsi Lampung, dan di tahun 2025 ini memang di Lampung ya Pak ya, ITERA yang menjadi hostnya. Berharap mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan bisa bersinergi. Tadi Pak Rektor bisa sampaikan bahwa bukan hanya orang Indonesia, tetapi ada lebih daripada 80 orang asing yang akan ditempatkan di sini. Dan itu yang akan diserapkan. Kita akan membangun komunikasi yang baik antara penduduk daerah dan dari mahasiswa mancanegara. Surprise dari tersanjung, suatu kehormatan, kebanggaan. Lampung Timur ditunjuk salah satunya sebagai tuan rumah KKN Internasional 2. Terima kasih Pak Rektor, ITERA, Ibu Rektor, Unila dan 39 perguruan tinggi sebagai peserta nanti KKN Internasional 2. Tentu sebagai tuan rumah kami sudah berkoordinasi menyiapkan seluruh kebutuhan, bahkan menyambungkan dengan stakeholder terkait yang ada di kecamatan, yang ada di desa, dengan pihak TNWK, dengan pihak Purbakala, dengan para petani yang nanti alpukat siger, dengan teman-teman kelompok tani hutan yang di pantai. Nah, karena memang sesuai dengan temanya terkait dengan ekoturism dan juga climate change, yang itu nanti penggerak-penggerak wisata juga kami kolaborasikan, terutama dalam menggerakkan UMKM yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Tentu ini harus kita jadikan peluang untuk Lampung Timur dalam rangka memajukan pertumbuhan ekonomi dan juga membawa masyarakat Lampung Timur lebih baik. Terutama tadi hilirisasi pariwisata yang pastinya berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Yang sudah dikomunikasikan pertama Kecamatan Sukadana, karena ada 23 desa penyangga Waikambas, Sukadana, masuk Wai Bungur, Wai Jepara, Labuan Ratu, sama Braja Selebah. Nah, tentu kalau di luas pantainya ada di Labuan Maringgai, juga dengan para nelayan di situ. Tentu dengan para pegiat UMKM-nya tadi di 23 desa, dan yang pasti di note tadi sama Pak Rektor itu di Kecamatan Margas Kampung, penghasil alpukat siger. Ada kelompok tani hutan di sana yang memang sudah masuk dalam konsep perhutanan sosial, dan itu sebanyak kurang lebih 413 hektar itu luasannya, hamparannya sudah alpukat siger yang tadi disimbolkan.
Taman Nasional Waikambas Lampung disebut sebagai destinasi berkelas internasional karena menjadi habitat gajah Sumatera yang dilindungi. Selain itu juga telah lama menjadi sorotan dunia dalam upaya pelestarian satwa di Pulau Sumatera. Dan pemirsa TV Lampung, saat ini kita sudah berada di Taman Nasional Waikambas, di mana lokasi ini akan menjadi site course atau tempat dilaksanakannya KKN bagi mahasiswa yang tergabung di dalam BKS PTN Wilayah 2 nantinya di tanggal 21 Juli sampai dengan 23 Agustus nanti. Dan seperti yang telah dikatakan tadi, Taman Nasional Waikambas memang sangat strategis dijadikan sebagai tempat lokasi KKN ini, karena ini merupakan bentuk konservasi nyata yang memang sudah berdiri dari dulu, tidak hanya melindungi satwa-satwa endemik seperti gajah yang hampir punah, tetapi juga beberapa spesies lainnya. Dan kegiatan konservasi yang ada di Taman Nasional Waikambas ini juga merupakan sebuah kegiatan yang menyangga atau merupakan sesuai dengan tema dari kegiatan KKN ini, yaitu Development Ecotourism Village for Climate Change Mitigation, yang mana ini memang sejalan dengan tema KKN ini nanti. Dan disinilah para mahasiswa dapat mempelajari secara langsung sistem konservasi, kemudian sistem pengelolaan dan sebagainya yang berkaitan dengan mitigasi perubahan iklim yang dimaksudkan. Harapannya ke depannya semoga nanti kegiatan KKN ini tidak hanya sebatas kunjungan wisata saja, namun juga bisa memberikan dampak ataupun outcome yang nyata bagi konservasi, bagi kepekaan mahasiswa sebagai generasi muda terhadap isu-isu global, termasuk terhadap ekosistem dan juga perubahan iklim. Dari Taman Nasional Waikambas, Kabupaten Lampung Timur, saya Nevi Arzan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur, sampai jumpa.